firman Tuhan saya saat ini dengan judul pertobatan itu panggilan. Mari kita baca dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Apa maksud firman Tuhan yang saya bawakan kali ini bagi pendengar sekalian yang menonton video ini? Kisah ini membuktikan begitu ada panggilan, maka pertobatan itu segera mengikuti. Sejarah hidup saya juga banyak rusaknya. Saya ini termasuk orang-orang yang tidak pantas untuk dipakai Tuhan. Tetapi begitu ada panggilan, pertobatan itu langsung mengikuti. Dari yang buruk menjadi yang baik. Pertobatan itu 180 derajat. Langsung terjadi. Saat saya mendapat panggilan, tengah malam saya dihubungi oleh ketua majelis daerah untuk melayani. Saya langsung berkata, siap kalau itu memang panggilan. Saya langsung berbalik 180 derajat. Saat saya bertobat, barulah saya merasakan kebebasan itu begitu indah. Kebebasan yang Tuhan berikan itu sangat indah. Padahal sebelumnya saya itu hidupnya bebas semau-maunya. Tetapi begitu saya bertobat, saya mengalami kebebasan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Apa maksudnya? Adapun kecemasan, ketakutan soal kematian, keraguan soal penghasilan, soal ekonomi, soal apa saja, begitu saya melayani, saya sendiri terkagum-kagum. Dan saya hilang rasa ketakutan lagi soal ekonomi, soal kematian, dan lain sebagainya. Dulu saya takut mati. Dulu saya takut bangkrut. Tapi pada saat saya dipanggil Tuhan, wow, rasanya sangat nikmat. Karena pada waktu saya membutuhkan, Tuhan lebih tahu. Tuhan mengirimkan segala kebutuhan saya. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Begitu saya menyadari sebenarnya saya orang sakit seperti Matius. Begitu saya meninggalkan semua pekerjaan yang membuat Yesus sedih, kelakuan-kelakuan yang membuat Yesus sedih, tanpa saya sadari kesenangan dunia berubah menjadi kesenangan surgawi. Padahal sebelumnya saya sangat menyenangkan diri saya sendiri. Tapi begitu saya bertobat, berubah menjadi menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah balasan yang Tuhan berikan. Apapun kebutuhan saya, Tuhan segera sediakan. Dan mulai saya bertobat, saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan saya yang dulu. Tuhan memelihara kami, keluarga. Dulu saya banting tulang bekerja menghidupi keluarga. Kali ini saya bekerja
memikirkan pekerjaan Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan yang memelihara saya. Tuhan yang memikirkan kehidupan saya tanpa saya berlelah. Tapi itulah cara Tuhan. Dulu kalau saya menerima berkat, saya menganggap itu kekuatan saya. Kali ini berubah cara pandang saya. Semua itu adalah berkat kasih karunia yang Tuhan berikan. Itulah awal dari pertobatan. Dan begitu ada panggilan, pertobatan itu langsung mengikutinya. Maka Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Karena itu Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saat mulai berbalik melayani Yesus dan pekerjaan, mulai saat itu nama saya tercatat di buku kehidupan. Tugas saya menjaga nama itu tetap ada di buku kehidupan. Yesus telah memilih Matius dan lain-lain. Dia juga memilih saudara dan saya. Jangan sampai kita tidak siap seperti 5 anak darah yang bodoh. Mimpi kali menuju ke sorga. Persiapkan hati dan pikiran kita agar Yesus melihat kita dari atas. Didapati kita telah siap mengisi sorga kekal selama-lamanya. Panggilan itu akan diikuti oleh pertobatan. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Karena panggilan itu adalah pintu menuju sorga. Anda merespon panggilan, Anda berada di jalan yang benar. Dan Anda sedang menuju dalam kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Apa itu maksud panggilan? Panggilan itu adalah pekerjaan melayani Tuhan. Adalah pekerjaan yang paling membahagiakan. Semua kehidupan saudara ditanggung oleh Tuhan. Apa saja kebutuhan saudara, Tuhan lebih tahu. Karena saudara dan saya adalah pekerjanya Tuhan di akhir zaman ini. Layani Tuhan, jangan pernah putus asa. Tuhan lebih tahu apa jadi kebutuhan kita semuanya. Terima kasih untuk kekuatan yang saya sampaikan dari Tuhan saat ini, agar supaya kita pelayan-pelayan jangan pernah lengah, jangan pernah mundur, jangan pernah loyo. Lakukan terus pekerjaan Tuhan dengan semangat, maka Tuhan pun akan melayani, memelihara kita dengan semangat. Apapun jadi kebutuhan kita, bukan masalah kita, jadi masalahnya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.